Siapa sebenarnya warga asli Batavia? Jika bukan orang Betawi, lalu siapa? Hai, saya Evi Sayono. Kali ini saya akan melanjutkan bacaan buku yang berjudul Sejarah Jakarta dari masa prasejarah sampai akhir abad ke-20. Buku ini ditulis oleh Adolf Hauken SJ. Buku ini adalah buku berbahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Edisi bahasa Indonesia diterbitkan oleh Yayasan Cipta Loka Caraka tahun 2018. Akan lebih asik dan tentunya juga akan memperdalam pemahaman teman-teman akan buku ini apabila teman-teman dapat membeli dan memiliki buku ini sendiri. Teman-teman dapat membeli buku ini di toko buku kesayangan atau toko buku langganan teman-teman semua. Namun saya sendiri mendapatkan buku ini di toko buku Periplus di kawasan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Buku ini dapat diperoleh dengan harga kurang lebih Rp153.000 pada saat saya membelinya tahun lalu. Saya masih akan membacakan bab 3 yang berjudul Batavia pada zaman Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau VOC. Bagian 3.2 Penduduk Kota Batavia. Bagian 3.2.2 Orang Pribumi. Saya akan mulai membacakan pada halaman 49. Bagian 3.2.2 Orang Pribumi. Hampir tiada orang pribumi lagi setelah Jayakarta dibakar oleh J.P. Kun pada tahun 1619. Orang pribumi bebas datang ke Batavia, terutama dari luar Jawa, dari Bone, Arupatuyo, Ambon, Bali, dan Semenanjung Malaya. Di antara mereka itu banyak menjadi tentara sewaan kompeni. Di antara pendatang pribumi yang bebas, rupanya jumlah pria lebih banyak. Mereka bekerja sebagai pembuka hutan, petani, tukang, dan tentara. Di antara kaum budak, jumlah wanita lebih banyak, karena sebagian besar bekerja di rumah tangga. Di antara orang Indonesia, beberapa orang mencapai posisi baik. Para kapitan sering memperoleh tanah luas untuk dibagi kepada anggota sesuku mereka. Para mandor dari Jawa dan Bali mendatangkan kuli untuk perkebunan tebu, untuk bekerja di bengkel kayu atau di galangan kapal. Karena situasi kurang jelas dan kompeni merasa kurang aman, maka di dalam kota, orang Jawa, artinya semua penduduk Pulau Jawa, dikenai jam malam dan larangan membawa keris atau senjata lain. Pada malam hari, mereka diharuskan membawa obor dan surat identitas. Tahun 1635, hanya 30 keluarga Jawa tinggal di dalam kota. Pada tahun 1655, bagi mereka diangkat seorang bek, yaitu seorang kepala wik, W-I-J-K, mungkin bacanya wik, dengan wakilnya yang disebut Tweede, sama dengan Tweed atau yang kedua. Sejak tahun 1650-an, orang dari Ciasem mulai berdatangan dalam jumlah besar dan bekerja sebagai tukang kayu. Orang yang disewakan dari Sultan Cirebon memperdalam kali dan pelabuhan. Mereka disebut orang Wetan yang bermukim antara lain dalam daerah luar Batang, di antara tembok kota dan laut. Orang dari Tegal, Indramayu, dan Pekalongan bekerja sebagai nelayan, pedagang beras, atau petani. Setelah tentara Sultan Agung mengundurkan diri karena tidak berhasil merebut Batavia pada tahun 1629, penduduk kota mulai menebang hutan di luar tembok dan menanam pohon kelapa. Orang dari Jawa Tengah dan Timur mulai berdatangan dan dengan mudah memperoleh tanah. Mereka menanam padi maupun sayur. Sejak pertengahan abad ke-17, orang pribumi hidup dalam beberapa kampung di luar kota, sesuai suku masing-masing. Kepala kampung berwenang memutuskan perkara di antara mereka, indirect rule, yang tidak menyangkut perkara besar, seperti antara lain penggarongan atau pembunuhan. Wewenangnya ini ditekankan oleh VOC. Alasannya antara lain mencegah menghadapi suatu kelompok besar yang bersatu,
lagi mudah untuk dapat menarik pajak dan mendapatkan tentara sesuai kebutuhan. Menyerahkan kepengurusan penduduk kampung kepada seorang kepala yang biasanya disebut kapitan, meringankan administrasi. Pada masa tersebut, kurang lebih 30.000 orang tinggal di luar kota. Walaupun diandaikan bahwa mereka tinggal dalam kampung sesukunya, mereka bergerak agak bebas, membuka ladang serta sawah, dan menanam sayur-mayur untuk dijual kepada penduduk kota. Kurang lebih setengah orang kampung adalah budak belian. Orang Mardiker tinggal di dalam kota maupun agak jauh dari kota. Demikian pula orang Tionghoa. Makin lama, kampung-kampung sesuku mulai hilang identitasnya. Antara lain karena perkawinan campur, rasa kesukuan kurang kuat, dan bertambah banyaknya budak yang dibebaskan. Halaman 51. Orang mengemis berkelana dari kampung ke kampung karena kelaparan. Pertengahan abad ke-17, tentara Banten menerobos daerah Kumpeni sampai di muka tembok kota. Tahun 1655, pada akhir abad ke-18, para petani diperas oleh tuan tanah. Berbagai kelompok perampok mengancam ketenangan dan keamanan di Omelanden. Kaum Betawi Ora dalam desa di sekitar Jakarta berasal dari orang Jawa dan Bali yang bercampur dengan suku-suku lain. Mereka didatangkan oleh para mandor bekerja sebagai petani atau kuli pelabuhan. Di Omelanden, artinya di daerah antara Batavia dan Bogor, antara Cisadane dan Citarum, orang Sunda dan Melayu hidup dan bekerja. VOC menjual tanah di luar kota dengan murah. Tuan tanah itu memperoleh hak khusus mengenai tanah serta penduduknya. Petani yang menetap di atas tanah yang diberikan atau dibeli oleh tuan tanah boleh menanam padi, pohon buah-buahan, dan memelihara ikan. Tetapi mereka harus membayar coke, cukai kali ya, coike, yakni 20% hasil tanah garapan mereka. Selain itu, mereka harus melakukan kerja rodi atau herendiensten. Tuan tanah yang memiliki kuasa kepolisian juga dengan mudah dapat memeras rakyat. Tanah partikulir bagaikan negara dalam negara. Pada tahun 1667, orang Bali diberi sebuah tanah di sisi barat Sungai Grogol dan di Kampung Bali dekat Mester. Banyak orang Bali datang ke Batavia, sehingga beberapa kampung Bali didirikan oleh mereka, seperti antara lain di Krukut, Angke, Pekojan, di sebelah selatan Jalan Raden Saleh, dan Pisang Batu, dekat bekas kubu Jakatra, dekat Jembatan Merah. Pada tahun 1695, Kumpeni mengakui 6 kampung Bali beserta tanah sekitarnya sebagai milik kepala kampung yang bersangkutan. Kampung yang dimaksudkan ini terletak di tepi Kali Sunter, 3 kampung, di sebelah barat kota, 2, dan di Grogol, yang menjadi milik Pak Ella dari Bali. Pada tahun 1685, Ciputat dimiliki Kapitan Lampija. Tahun 1709 ditambah Kampung Gusti dekat Kubu Angke yang tertera pada peta-peta sejak awal abad ke-18. Kampung ini pernah dikepalai Kapitan Gusti Badudu yang tiba dengan 500 orang pengikutnya. Sampai 1815, Pasar Baru juga disebut Kampung Bali. Bacaan bab 3, bagian 3.2, penduduk kota Batavia. Bagian 3.2.2, orang pribumi. Mulai dari halaman 49 sampai dengan halaman 52. Saya Evi Sayono, sampai jumpa di bacaan buku berikutnya. Dah.